أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, ayat yang sebelumnya kita dilarang untuk melakukan dosa-dosa besar. Kata Allah, in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum. Jika kalian menghindari dosa-dosa besar yang kami Allah melarangnya, maka pasti kami akan mengampuni kesalahan dan dosa-dosa kalian. Apa saja dosa besar yang dimaksud? Di antaranya adalah apa yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Jarir, haddatsani Yaqub bin Ibrahim, haddatsana Ibnu Aliyah an Ibni Aun an Muhammad qala sa'altu Ubaidah anil kabair. Kata Imam Muhammad, aku bertanya kepada sahabat Ubaidah bin Jarrah tentang dosa besar. Faqala, maka sahabat Ubaidah bin Jarrah menjawab, yang pertama al-isyraku billah, mempersekutukan Allah, musyrik. Yang kedua, qatalan nafsal lati harramallahu bighairi haqqiha, membunuh jiwa yang dilarang oleh Allah, membunuh sesama manusia. Yang ketiga, al-firaru yaumaz zahfi, lari dari peperangan. Perang sedang berkecamuk, sementara kekuatan Islam sudah hendak menang, tiba-tiba lari dari perang. Akhirnya kekuatan Islam lemah dan umat Islam kalah. Kemudian yang keempat, wa aklu malal yatim, makan harta anak yatim. Yang kelima, wa aklu riba, makan harta riba. Wal buhtan, dan mengadakan penipuan. Kemudian diterangkan pula di bagian yang lain, dikatakan minal kabair asyirku billah wal kufru bi ayatillahi wa rusuli. Pertama, mempersekutukan Allah. Yang kedua, mengingkari ayat-ayat Allah dan risalah yang dibawa oleh Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Kemudian wasihru, sihir, teluh, tenung, santet, itu melakukan perbuatan santet, itu termasuk minal kabair. Wa qatlal aulad, membunuh anak. Membunuh anak itu tidak mesti anak yang sudah lahir jebrol kemudian dibunuh, ya. Bisa juga karena anak itu tidak dikehendaki, dia lahir, begitu lahir dipencet, ya, dipencet, dicekek, mati, dimasukin ke selokan, ya, atau ditaruh di kardus, dibuang ke kali, atau masih di perut, ya, karena kelahirannya tidak dikehendaki, sebab boleh jadi karena perbuatan zina, akhirnya aborsinya, ya, aborsi itu juga qatlul aulad. Dan juga hal-hal yang lain dijelaskan pula, diantaranya adalah qati'ur rahim, orang yang memutus tali silaturahim.
al-iftar fi Ramadan bila udhrin, ya, tidak puasa di bulan Ramadan tanpa ada uzur. Uququl walidain, ya, durhaka kepada orang tua. Al-khiyanat fil kail wal wazan, khianat dalam timbangan, ya, baik itu meteran maupun timbangan berat satu benda. Kemudian diantaranya pula takhirus salat an waqtiha bila udhrin, menakhirkan sholat, ya, setiap hari kerjaannya sholatnya ketunda-tunda padahal nggak ada sebab udhur. Wa darbul muslim bila haqqin, membunuh atau memukul orang Islam tanpa hak. Kitmanu syahadah bila udhrin, ya, menyembunyikan persaksian tanpa ada udhur, ya. Kemudian akhdhur rashwah, ya, ngambil harta suap, ya, yang menyuap dan yang disuap, ya. Karena dikatakan akhdhur rishwah, ya, ar-rashi wal murtashi finnar, kata Rasulullah. Yang menyuap, yang disuap sama-sama bakal masuk neraka. Nah, ini antara lain yang disebut dengan apa tadi? Minal kabair. Ketika kita menghindari perbuatan dosa besar seperti ini, lalu kemudian kita bertaubat kepada Allah, melakukan kebaikan, maka faulaika atubu alaihim, Allah siap memberikan ampunan kepada kita. Pada ayat ini Allah menjelaskan kepada kita, la tatamannau ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'din. Janganlah kamu berangan-angan terhadap apa-apa yang telah dikaruniakan oleh Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. Qala Imam Ahmad, berkata Imam Ahmad, haddatsana Sufyan an Ibnu Abi Najih, berkata Imam Sufyan dari Imam Ibnu Abi Najih, an Mujahid dari Imam Mujahid, qala, dia berkata, qalat Ummu Salamah. Ini sebab nuzulnya, ini sebab turunnya ayat ini. Berkata Ummu Salamah. Ummu Salamah siapa? Salah satu dari istrinya Rasulullah SAW. Kan pernah saya ceritakan, Ummu Salamah itu perempuan yang cantiknya di atas rata-rata. Ya, ya, mungkin kalau Pak Ketua Musola lihat zaman sekarang ada, nggak tahu nggak nunggu besok-besok lah. Ansor sekarang juga beres. Cantiknya di atas rata-rata, suaminya lebih tua. Maka ketika Abu Salamah sakit, Abu Salamah ngomong, Neng, nanti kalau aku meninggal, kamu aku doain mudah-mudahan dapat suami manusia yang terbaik, ya, laki-laki yang paling baik. Kata istrinya, jangan ngomong begitu Pak, nggak enak, katanya gitu. Ya nggak apa-apa, orang kamu masih muda. Suaminya meninggal. Akhirnya datanglah, ya, sesudah selesai masa idah. Biasalah kalau perempuan cakep kan banyak yang sharing. Iya, makanya perempuan cakep itu karunia apa musibah? Karunia apa musibah? Ayo, bapak punya istri cantik di atas rata-rata. Ayo, kalau tinggal kerja, bagaimana rasanya? Waduh, apalagi ini 3 bulan luar kota, bahaya. Ya. Jadi perempuan cantik ya musibah, perempuan jelek ya lebih musibah. Iya. Kembali kepada bagaimana dia punya agama. Akhirnya datang Sayyidina Umar melamar, ditolak. Ya. Datang Sayyidina Utsman melamar, ditolak.
Datang Sayyidina Abu Bakar melamar, ditolak juga. Terakhir yang datang Rasulullah SAW, ditolak nggak kira-kira? Enggak diterima lah, manusia terbaik ya. Berarti doanya suami diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu Ummu Salamah. Kata Ummu Salamah begini, ya Rasulullah, tabzur rijalu wa la tabzur lana nisful miras. Ya Rasulullah, enak jadi orang laki-laki. Kata orang perempuan begitu, enak ya jadi orang laki-laki, enggak main, enggak hamil, ya, enggak beranak, gitu, ya, enggak masak, enggak nyuci, gitu kira-kira gitu. Jadi ini Ummu Salamah ngomongnya enak jadi orang laki-laki, dia bisa berangkat perang, dia bisa memperoleh mati syahid. Orang perempuan nggak ada yang berangkat perang. Ya. Ya. Terus bagian warisan perempuan setengah dari bagian warisan laki-laki. Lidzakari mislu hadzil unsayyain, kan sudah kita bahas tuh lebih banyaknya. Begitu kata Ummu Salamah, fa'anzalallahu hadhil ayah wa la tatamannaw ma faddalallahu bihi ba'dakum 'ala ba'din. Turunlah ayat Al-Quran surat ini, yaitu An-Nisa 32. Janganlah kalian berangan-angan ya, apa-apa yang Allah telah karuniakan kepada sebagian kalian ya, menjadi lebih baik nilainya kepada yang dikaruniakan terhadap orang lain. Makna dari kalimat ini ada dua yang dimaksudkan. Karena sesudah saya membaca ini, saya mencoba membandingkan dengan kitab-kitab tafsir yang lain. Jadi tamanna fi umuri diniyah wa tamanna fi umuri dunyawiyah, ya. Berangan-angan, membayangkan hal-hal yang terkait dengan urusan agama dan hal-hal yang terkait dengan urusan dunia. Yang terkait dengan urusan agama, sebagaimana yang diucapkan oleh Ummu Salamah, enak jadi orang laki-laki, bisa perang, bisa mati syahid, warisan dari keluarganya dapatnya 2 bagian, orang perempuan bagiannya 1. Nah ini menunjukkan 2 paham yang pertama urusan agama, yaitu perang, yang kedua urusan dunia, yaitu bagian warisan. Pada keterangan yang kita dapati, jadi ada orang-orang yang mereka itu ngiri terhadap orang lain syu'unuddin, urusan-urusan agama. Misalnya diterangkan bahwa kata Ummu Salamah, la nuqatil fa nastashhidu wa la naqta' wa la naqta'ul miras, ya. Kami tidak bisa berperang kemudian mati syahid, dan kami tidak bisa menyamai dalam hukum waris. Bahwa urusan agama kadang-kadang orang ngiri terhadap orang lain. Misalnya begini, ya Allah, saya ini miskin ya, coba saya kaya. Kalau saya kaya kayak Pak Haji Anu, saya banyak sedekah, banyak beramal ya. Saya pasti banyak ibadah mulu lah, nggak usah mikirin nyari dunia, orang hartanya udah banyak ya. Ada Pak Haji, kontrakannya 20 pintu ya, mau ngapain lagi coba? 20 pintu, 1 pintu 2 juta. Berapa juta tuh? 40 juta. Berapa bulan tuh? Sebulan 40 juta. Apes-apesnya ada yang kosong 1-2 ya, sebulan masih masuk 30 juta. Masih mau kerja nggak kira-kira? Nah, udah urusannya masjid rumah ya. Kalau masjid rumah udah beres, misalnya ya pengen nambah pos lagi 1 kan gitu. Lalu itu udah banyak, iya kan.
Kalau nambah pos 1 kan berarti nolong janda, ya. Nah, apalagi Pak Haji orang baik, ya. Istrinya 1, dia baik, ya. Berarti dia sudah membuat baik 1 perempuan. Dan nikah lagi, dari istrinya kurang baik jadi baik, berarti bikin baik 2 perempuan. Makanya kalau bisa yang 4 nggak apa-apa, ya. 4-4-nya jadi baik semua. Tapi kalau 1 aja nggak baik, nambah 2. Ya, punya istri 1 nggak baik-baik, ya. Ya, diajarin ibadah susah, diajak sholat tahajud nggak pernah mau, suruh duha yang gampang aja ogah dulu, alasan dulu, mau nambah lagi. Kira-kira istri kedua jadi baik nggak? Oh ya udah, 1 aja udah. Ya. Nah, jadi seperti itu. Kemudian orang-orang yang tidak mampu membayangkannya, ya Allah, sayang saya melarat nggak kaya kayak dia. Kalau kaya enak lah, sono kembali ngaji aja lah, nggak usah mikirin dari duit. Nah, hal seperti itu namanya tamanna, ya, tamanna, ya. Berangan-angan terhadap sesuatu yang angan-angan itu kemungkinan besar tidak akan sampai pada tujuan. Kalau peribahasa orang kita, ya, pungguk merindukan bulan, ya. Cebol merindukan bulan, ya. Udah badannya cebol, dia pingin meraih bulan. Sampai nggak? Bayang jangkung aja nggak sampai, kalau pingin cebol. Nah, pikiran-pikiran seperti itu, kalau pikirannya orang berilmu dan beriman, bisa menimbulkan nilai kebaikan. Tapi kalau pikirannya orang tanpa ilmu, tidak punya iman, bisa menimbulkan bahaya. Sebab orang tulul amal, panjang angan-angan itu kadang-kadang menimbulkan penyakit-penyakit dari penyakit hati, ya. Muncul sifat tamak atau muncul keinginan-keinginan yang mendapatinya, memperolehnya dengan cara-cara yang instan, ya. Akhirnya melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau orang itu punya ilmu, kemudian punya angan-angan seperti itu angan-angannya sekalipun tidak sampai pada tujuan, ada pahala. Sebab kata Imam Ghazali begini, an-nasu ala arba'ah, manusia itu ada 4 model, ya. Model yang pertama, rajulun dzu malin wa ilmin. Orang punya harta, dia punya ilmu. Kalau orang punya harta, dia punya ilmu, maka hartanya diselamatkan oleh ilmunya. Karena dia punya ilmu, hartanya buat bangun madrasah, buat bangun masjid, buat bangun majelis taklim, buat bikin pesantren, lalu ngumpulin santri, ya, bebas biaya, karena hartanya sudah banyak. Nah, orang yang seperti ini itu afdhalun nas, orang yang paling utama, ya. Dia punya harta, dia punya ilmu, sehingga maksimal dia dalam melaksanakan kebaikan lewat harta dan ilmunya. Kemudian yang kedua, ada rajulun dzu ilmin wala malin. Ilmunya ada, tapi hartanya nggak ada. Orang berilmu yang tidak ada hartanya, kalau dia lewat pesantren itu megah, apa yang diucapkan? Ya Allah, sayang saya hidupnya susah. Coba kalau saya kaya, saya ingin bangun pesantren kayak orang yang punya pesantren ini. Kira-kira kalau suatu saat dia dapat harta, dia punya rezeki, dia bangun nggak pesantren? Bisa jadi dibangun. Kenapa? Karena ilmunya menuntun kekurangan dirinya dalam harta, sehingga tetap ada niatan-niatan yang baik.
Nah ini sekalipun tidak sampai pada pekerjaan bangun pesantren, bangun madrasah, tetap punya pahala sama dengan orang kaya, orang berilmu yang dia punya harta. Kenapa demikian? Sebab sabda Nabi, sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa niyatul mu'mini khairun min amali. Niatnya orang mukmin itu lebih baik dari perbuatannya. Perbuatan orang kafir. Ya. Ini kisahnya Sayyidina Utsman mau bayar sumur, ya, mau disedekahkan untuk umat, keduluan sumurnya dibeli sama orang Yahudi. Ya. Maka dia lapor kepada Rasulullah, ya Rasulullah, sumurnya udah dibeli sama orang Yahudi. Kata Rasulullah, niyatul mu'min khairun min amali. Niatnya orang mukmin lebih baik daripada perbuatan orang kafir. Nah sehingga orang miskin tapi berilmu, dia punya niat kalau punya harta mau bangun pesantren, maka dia mendapatkan bagian pahala. Kemudian orang yang ketiga, rajulun dzu malin wala ilmin. Orang punya harta banyak tapi nggak punya ilmu. Kira-kira hartanya buat apa itu? Hartanya buat senang-senang, ya. Bukan buat ibadah, tapi buat healing-healing, ya. Healing-healing ke Amerika, ya. Healing-healing kemana? Ya. Yang kemarin pada kebakaran tuh, ya. Cuman pengen lihat bekas-bekas kebakaran doang, jalan-jalan ke sono, ya. Kalau pengen lihat bekas kebakaran, belum juga kemarin kebakaran, ya. Apa yang jauh-jauh ke sono, ya. Jadi kalau orang punya duit tanpa ilmu, duitnya jadi mubazir, nggak ada manfaat dalam kebaikan. Sehingga yang ada adalah perbuatan maksiat. Nah, yang keempat, orang miskin. Rajulun laisa lahu malun wala ilmun. Orang dia harta nggak punya, ilmu juga nggak gablek. Kira-kira orang miskin kalau lihat orang kaya, yang dilihat orang kaya bikin pesantren apa orang kaya yang healing-healing? Yang healing-healing. Enak jadi orang kaya ya, jualan melulu, pergi lagi, enak banget tuh. Coba saya kaya, kena dia. Ya. Niatan buruknya sudah kecatat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau ngiri terkait dengan nilai-nilai keuntungan pahala, bahwa Allah sudah membagi bagian pahala masing-masing, bahwa lirijali nasibun mimma iktasabu wa linnisa'i nasibun mimma iktasabat. Laki-laki dapat bagian pahala dari apa yang diikhtiarkan oleh mereka, perempuan juga dapat bagian pahala dari apa yang telah mereka lakukan. Misalnya begini, sholat Jumat pahalanya sama dengan orang melaksanakan ibadah haji. Berarti orang laki-laki dalam satu bulan berapa kali ibadah haji? 4 kali. Iya. Bahkan bisa 5 kali kalau Jumatnya, ya, itu ada 5. Orang perempuan dapat gak pahala haji lewat sholat Jumat? Enggak, karena enggak ada kewajiban bagi perempuan untuk sholat Jumat. Yang wajib kan orang laki, orang perempuan tetap sholat zuhur. Nah, ini namanya lirijali nasibun mimma iktasabu wa linnisa'i nasibun mimma iktasaban. Bagi laki-laki dapat pahala sesuai dengan apa yang dia kerjakan. Bagi perempuan juga ada bagian dari apa yang dia kerjakan. Perempuan ingin dapat pahala haji, bagaimana caranya? Bagi perempuan yang masih punya suami, kalau sholat Jumat sudah selesai, ya, maka istri, ya, ngadang suami depan pintu. Itu caranya. Ya. Begitu suami datang, sambut dengan mesra. Ya, suami assalamualaikum, istri waalaikumsalam. Ya, tarik tangannya, cium tangannya, ya. Sesudah itu dekap suaminya.
lalu gandeng suaminya, ya. Digandeng kemana? Gandeng ke meja makan, ya, iya kan, ke kamar terbakaran, ya. Ke meja makan dulu, sendokin nasi, buatkan lauk-lauknya, ya, tuangkan minumnya, ya. Bila perlu suapin tuh suaminya. Ada perempuan yang begini? Kalau ada boleh dan kalau yang perempuannya nggak begini-begini amat, ya. Ya. Suapin suaminya sambil ngomong, bang, makanan saya enak apa enggak? Kalau enak, alhamdulillah. Kalau enggak enak, boleh abang menyakiti saya. Gitu. Ya. Itu ada seorang perempuan namanya Haulah, ya. Itu nyediain pecut di meja makan. Ya. Jadi kata Haulah, wahai suamiku, kalau makanan ini enak, alhamdulillah. Kalau enggak enak, silakan pecut punggungku, aku siap. Begitu. Nah, selebihnya abduyu terserah Anda. Yang penting bahagiakan suami ketika pulang sholat Jumat. Jangan sampai suami pulang sholat Jumat buka keranjang makanan isinya kobokan doang. Kobokan doang, suruh minum kobokan ini. Nah, itu akan mendapati bagian pahala yang sama. Nah, terus bagaimana yang sudah tak punya suami? Ya kalau ingin gampang menyenangkan ya nikah lagi, iya. Cari, ya. Kalau nggak nemu gimana? Masih ada cara yang lain. Seperti apa? Siapa yang sholat subuh, zikir subuh sampai waktu isyraq, ditutup dengan sholat sunnah 2 rakaat, pahalanya sama dengan ibadah haji dan umroh yang sempurna. Ketemu keuntungan pahalanya. Ini urusan ibadah. Maka kita tidak boleh ngiri urusan ibadah, tapi bagaimana kita mengejar orang lain bisa ibadah, kemudian kita juga bisa ibadah sebagaimana mereka. Kenapa? Sebab kita diciptakan oleh Allah, ya, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menguji kepada kita siapa yang amal ibadahnya lebih baik dibanding yang lain. Nah, itu boleh. Tapi kalau ngiri tok tapi tidak melakukan hal-hal yang seperti itu, ya, maka dilarang. Lin nisa'i lirrijali nasibun mimma kasabu walin nisa'i nasibun mimma kasabu. Laki-laki apa yang dia upayakan, perempuan juga apa yang dia upayakan. Artinya semuanya memperoleh keuntungan pahala masing-masing. Orang laki-laki bisa mendapati pahala mati syahid lewat perang, orang perempuan bisa nggak? Bisa. Lewat apa? Ya, melahirkan. Itu jihad fisabilillah. Karena melahirkan itu antara hidup dan mati. Maka orang perempuan begitu melahirin jebrok, ditanya gimana mbak, enak nggak? Waduh, kapok, sakitnya luar biasa, nggak mau lagi lah katanya. Kapok. Setahun kemudian belum lagi. Bilangnya kapok, ya. Iya. Ya, kepaksa, ya, kepaksa, ya. Maka Islam datang itu memberikan pencerahan, ya, terhadap baik itu kaum laki-laki maupun kaum perempuan. Surat ini disebutnya surat An-Nisa. Banyak membahas hal-hal yang terkait dengan kaum wanita. Sebab agama-agama dulu sebelum Islam itu tidak memperhitungkan nasib wanita. Di agama-agama lain sebelum Islam, perempuan itu ya sebagai budak, ya, hanya untuk melayani nafsu syahwat laki-laki, tidak ditempatkan pada posisi yang mulia. Sementara ketika Islam datang, ya, Islam merespon bagaimana seorang laki-laki ketika dia telah menikahi seorang perempuan, maka perempuan yang menjadi tanggung jawab wali bapaknya berpindah tanggung jawabnya kepada suaminya. Maka ya, kebaikan istri suami dapat pahala, ya. Dosa istri suami kebagian dosa kalau suami tidak mendidik, membimbing dengan baik. Tapi
dosa suami, istri kebagian nggak? Enggak. Itu beratnya. Maka tanggung jawab sebagai seorang suami itu berat. Gitu. Nah, jadi ini antara lain yang dibahas pada ayat ini. Diterangkan pula qala Ali bin Abi Thalhah an Ibnu Abbas fil ayati qala wa la yatamanna ar-rajulu fa yaqulu laita law anna li mala fulanin wa ahlahu fa nahallahu an dzalika. Ada orang berangan-angan, coba saya itu kaya kayak dia, saya senang kali yang gini-gitu dan sebagainya. Nggak boleh ya. Maka di lanjutan ayatnya adalah was'alullaha min fadli ya. Mintalah karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kaitan dengan hal-hal yang jadi tamannau syu'ur diniyah ya, berangan-angan urusan-urusan agama. Lalu kemudian tamannau syu'ur dunia, angan-angan urusan-urusan dunia atau umur dunia. Nah, kita ini kadang-kadang urusan dunia suka melihat orang lain, enak ya, jadi orang lain kalau kaya, saya kenapa miskin begini ya, padahal perasaan saya mah ibadahnya bagusan saja sama dia. Nah itu, ini nggak boleh begini, karena urusan ibadah nggak ada kaitan dengan urusan harta dunia. Urusan harta dunia adalah urusan bagaimana ikhtiar dia. Tapi urusan ibadah adalah urusan bagaimana hidup ini menjadi mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka kita nggak boleh ya, melihat kelebihan orang lain lalu kita merasa kurang dan sebagainya, karena nanti akan muncul penyakit-penyakit tamak, ya, penyakit sakit hati, ya, penyakit kesal dan yang lainnya. Karena itu sallallahu min fadli fa innallaha yuhibbu ayyas'al. Kata Rasulullah, jangan ngiri sama orang lain karena semua sudah ada bagiannya masing-masing. Ada suka bahasa, kalau dia bisa kenapa saya tidak? Begitu dicoba ternyata nggak bisa. Maka mintalah kepada Allah dari karunia-Nya, karena sesungguhnya Allah yuhibbu ayyas'al. Allah itu senang kalau dimintai, nggak kayak kita ya. Allah senang dimintain, kalau kita dimintai mulu senang, beda dikit ya. Kalau Allah dimintai senang, kalau kita dimintai senang ya. Begitu pula kalau Allah itu tidak pernah dimintai oleh hambanya, Allah juga berpikir nih orang nih jangan-jangan nggak mengaku saya sebagai Tuhan karena nggak pernah meminta. Wa inna fadlal ibadati intidharul faraj, karena sesungguhnya utamanya ibadah itu tergantung kepada kesulitan yang dia perbuat. Semakin sulit melaksanakannya, semakin tinggi nilai keuntungan pahala di sisi Allah. Kalau ibadahnya, pekerjaannya ringan, pahala juga jadi ringan seperti itu. Nah, urusan harta dunia semua sudah ada bagian masing-masing. Maka kita tidak boleh ngiri sama orang lain. Kita bolehnya adalah ikhtiar. Di dunia berulang-ulang saya sampaikan, urusan dunia wajibnya ikhtiar. Urusan hasilnya biarlah Allah yang menentukan. Tapi urusan akhirat ya kita yang menentukan. Kita ingin ke surga atau kita ingin ke neraka, kitalah yang menentukan. Kapan menentukannya? Sekarang, hari ini. Kalau kita ingin ke surga, maka berarti kita menghindari jalan yang bisa masuk ke neraka. Yang kita lewati jalan menuju ke surga. Kalau kita ingin ke surga tapi lewatnya jalan neraka, ya jangan berharap akan sampai ke dalam surga. Urusan dunia biarlah Allah yang ngatur. Tugas kita adalah ikhtiar. Kalau memang ada hasil baik, maka hadza min fadli rabbi, ini karunia dari Allah. Kalau hasilnya belum baik, maka harus bersabar dan terus dalam ikhtiar. Jangan kayak Qarun.
begitu dapat karunia dari Allah, apa yang dia katakan? Innama utituhu ala ilmin indi. Oh, ini kan hasil jerih payah saya. Ini kan karena kepandaian ilmu saya jadi kaya. Menafikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat ini diakhiri dengan kalimat Innallaha kana bikulli syai'in alima. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui atas segala sesuatu. Allah yang menggerakkan kita ini pantasnya ditempatkan di mana, itu kuasa Allah. Oh, pantasnya di sini, rezekinya segini. Kalau tempatnya di sini, rezekinya segini, dia tetap ibadah. Tapi kalau rezekinya ditambah banyak, berhenti dia ibadah. Begitu. Sebab kata Allah di ayat yang lain dikatakan walau basatallahu rizqa labaghaw man fil ardi walakin yunazzilu biqadri ma yasha. Seandainya Allah memberikan rezeki sekaligus banyak, maka orang itu hidupnya akan melampaui batas. Dan kita ini dikasihnya sesuai dengan kemampuan kita supaya kita tetap ibadah. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ini menjadi pemicu bagi kita, menyemangati kita untuk melakukan hal-hal yang baik karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.